Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali di dalam renungan harian Sabtu 27 November 2021. Kita bersyukur buat rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi yang Tuhan nyatakan kepada setiap kita. Dan saat ini kita rindu lebih lagi untuk mendengarkan firman Tuhan, perkataan Tuhan, untuk dapat kita lakukan, dapat kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari saya ajak kita untuk berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur hari ini kami lebih rindu lagi untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk masuk di dalam hadirat-Mu. Dan kami percaya bahwa Engkau terus menyertai kami dimanapun kami saat ini berada. Apapun kondisi yang kami alami, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami percaya setiap kami, dimanapun kami berada, Tuhan mengurapi kami. Tuhan berikan pewahyuan-Mu, pengertian-Mu kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, dimanapun saat ini kami berada. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini renungan kita berjudul Menjalankan Wasiat Orang Tua, yang tertulis di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 13 sampai 46. Saya akan membaca firman Tuhan buat kita semua. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama. Untuk mengokohkan tahtanya. Pada suatu hari, Adonia, anak Hagit, masuk menghadap Batseba, ibu Salomo. Lalu perempuan itu berkata, "Apakah engkau datang dengan maksud damai?" Jawabnya, "Ya, damai." Kemudian katanya, "Ada sesuatu yang hendak kukatakan kepadamu." Jawab perempuan itu, "Katakanlah." Lalu katanya, "Engkau sendiri tahu bahwa akulah yang berhak atas kedudukan raja, dan bahwa seluruh Israel mengharapkan supaya aku menjadi raja. Tetapi sebaliknya, kedudukan raja jatuh kepada adikku, sebab dari Tuhanlah ia mendapatnya. Dan sekarang satu permintaan saja aku sampaikan kepadamu, janganlah tolak permintaanku." Jawab perempuan itu kepadanya, "Katakanlah." Maka katanya, "Bicarakanlah kiranya dengan Raja Salomo, sebab ia tidak akan menolak permintaanmu, supaya Abisak, gadis Sunem itu, diberikannya kepadaku menjadi istriku." Jawab Batseba, "Baik, aku akan membicarakan hal itu untuk engkau dengan raja." Batseba masuk menghadap Raja Salomo untuk membicarakan hal itu untuk Adonia. Lalu bangkitlah raja mendapatkannya, serta tunduk menyembah kepadanya. Kemudian duduklah ia di atas tahtanya, dan ia menyuruh meletakkan kursi untuk bunda raja. Lalu perempuan itu duduk di sebelah kanannya. Berkatalah perempuan itu, "Suatu permintaan kecil saja yang kusampaikan kepadamu, janganlah tolak permintaanku." Jawabnya kepadanya, "Mintalah ya ibu, sebab aku tidak akan menolak permintaanmu." Kata perempuan itu, "Biarlah Abisak, gadis Sunem itu, diberikan kepada kakakmu Adonia menjadi istrinya." Tetapi Raja Salomo menjawab ibunya, "Mengapa engkau meminta hanya Abisak, gadis Sunem itu untuk Adonia? Minta jugalah untuknya kedudukan raja. Bukankah dia saudaraku yang lebih tua, dan di pihaknya ada Imam Abiatar dan Yoab anak Yeruwa?" Lalu bersumpahlah Raja Salomo demi Tuhan, "Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika Adonia tidak membayarkan nyawanya dengan permintaan ini. Oleh sebab itu, demi Tuhan yang hidup, yang menegakkan aku dan mendudukkan aku di atas tahta Daud ayahku,
dan yang membuat bagiku suatu keluarga seperti yang dijanjikannya. Pada hari ini juga Adonia harus dibunuh." Lalu Raja Salomo menyerahkan hal itu kepada Benaya bin Yehoyada. Orang ini memancung dia hingga mati. Dan kepada Imam Abyatar raja berkata, "Pergilah ke Anatot, ke tanah milikmu, sebab engkau patut dihukum mati. Tetapi pada hari ini aku tidak akan membunuh engkau, oleh karena engkau telah mengangkat tabut Tuhan Allah di depan Daud ayahku, dan oleh karena engkau telah turut menderita dalam segala sengsara yang diderita ayahku." Lalu Salomo memecat Abyatar dari jabatannya sebagai imam Tuhan. Dengan demikian Salomo memenuhi firman Tuhan yang telah dikatakannya di Silo mengenai keluarga Eli. Ketika kabar itu sampai kepada Yoab, memang Yoab telah memihak kepada Adonia, sekalipun ia tidak memihak kepada Absalom. Maka larilah Yoab ke kemah Tuhan, lalu memegang tanduk-tanduk mezbah. Kemudian diberitahukanlah kepada Salomo bahwa Yoab sudah lari ke kemah Tuhan dan telah ada di samping mezbah. Lalu Salomo menyuruh Benaya bin Yehoyada, "Pergilah, pancung dia." Benaya masuk ke dalam kemah Tuhan serta berkata kepadanya, "Beginilah kata raja." "Keluarlah," jawabnya. "Tidak, sebab disinilah aku mau mati." Lalu Benaya menyampaikan jawab itu kepada raja, katanya, "Beginilah kata Yoab dan beginilah jawabnya kepadaku." Lalu kata raja kepadanya, "Perbuatlah seperti yang dikatakannya, pancunglah dia dan kuburkanlah dia. Dengan demikian engkau menjauhkan daripadaku dan dari kaumku noda darah yang ditumpahkan Yoab dengan tidak beralasan. Dan Tuhan akan menanggungkan darahnya kepadanya sendiri, karena ia telah membunuh 2 orang yang lebih benar, lebih baik daripadanya. Ia membunuh mereka dengan pedang, dengan tidak diketahui ayahku Daud, yaitu Abner bin Ner, panglima Israel, dan Amasa bin Yeter, panglima Yehuda. Demikianlah darah mereka akan ditanggungkan kepada Yoab dan keturunannya untuk selama-lamanya. Tetapi Daud dan keturunannya dan keluarganya dan tahtanya akan mendapat selamat daripada Tuhan sampai selama-lamanya." Maka berangkatlah Benaya bin Yehoyada lalu memancung dan membunuh Yoab. Kemudian dia dikuburkan di rumahnya sendiri di padang gurun. Raja mengangkat Benaya bin Yehoyada menggantikan Yoab menjadi kepala tentara, dan raja mengangkat Imam Zadok menggantikan Abyatar. Kemudian raja menyuruh memanggil Simei dan berkata kepadanya, "Dirikanlah bagimu sebuah rumah di Yerusalem. Diamlah di sana dan janganlah keluar dari sana kemana-mana pun. Sebab ketahuilah sungguh-sungguh bahwa pada waktu engkau keluar dan menyeberangi sungai Kidron, pastilah engkau mati dibunuh dan darahmu akan ditanggungkan kepadamu sendiri." Lalu berkatalah Simei kepada raja, "Baiklah demikian, seperti yang tuanku raja katakan, demikianlah akan dilakukan hambamu ini." Lalu Simei diam di Yerusalem beberapa waktu lamanya. Dan sesudah lewat 3 tahun terjadilah pada 2 orang hamba Simei lari kepada Akis dan Maaka, raja Gad. Lalu diberitahukan kepada Simei, "Ketahuilah kedua hambamu ada di Gad." Maka berkemaslah Simei di pelanainya, keledainya, dan pergilah ia ke Gad kepada Lakis untuk mencari hambanya itu. Lalu Simei pulang dan membawa mereka dari Gad. Ketika diberitahukan kepada Salomo bahwa tadinya Simei pergi dari Yerusalem ke Gad dan sekarang sudah pulang, maka raja menyuruh memanggil Simei dan berkata kepadanya, "Bukankah aku telah menyuruh engkau bersumpah demi Tuhan dan telah peringatkan engkau begini? Ketahuilah sungguh-sungguh bahwa pada waktu engkau keluar dan pergi kemanapun, pastilah engkau mati dan dibunuh." Dan engkau telah menjawab, "Baiklah demikian, aku akan mentaatinya." Mengapa engkau tidak mentaati sumpah demi Tuhan itu dan juga diperintah yang kuperintahkan kepadamu?" Kemudian raja berkata kepada Simei, "Engkau sendiri tahu dalam hatimu bahwa segala kejahatan yang kuperbuat kepada Daud ayahku, maka Tuhan telah menanggungkan kejahatanmu itu kepadamu sendiri. Tetapi diberkatilah kiranya Raja Salomo dan kokohlah tatah Daud di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya."
Raja memberi perintah kepada Benaya bin Yehoyada, lalu keluarlah Benaya, dipancungnya Simei hingga mati. Demikianlah kerajaan itu kokoh di tangan Salomo. Amin. Tentulah tak mudah bagi Salomo untuk menjalankan nasihat orang tuanya. Meski raja, dia tidak begitu saja bisa membunuh Yoab dan Simei atas kesalahan mereka pada masa lalu. Yoab telah membunuh Abner tanpa alasan dan Simei telah mengutuki Daud. Menarik disimak dalam perikop ini, Allah sendiri yang membuka jalan untuk semuanya itu. Adonia memohon kepada raja melalui Batseba untuk menjadikan Abishag gadis Sunem itu sebagai istri. Abishag adalah salah seorang istri Raja Daud. Salomo melihat rencana itu sebagai usaha Adonia yang didukung Yoab untuk menjadi raja yang sah. Pada masa itu siapapun yang menikahi istri raja dianggap mewarisi ketahatannya. Salomo yang peka akan muslihat itu langsung memerintahkan Benaya untuk membunuh Adonia. Hukuman raja membuat Yoab kelimpungan. Yoab lari ke kemah Tuhan dan memegang tanduk-tanduk mezbah, karena seluruh mezbah kudus yang orang yang memegang sudut saja dianggap terlindung dari pembunuhan. Namun demikian, Yoab melakukan blunder ketika menolak keluar dari kemah Tuhan sembari berkata, "Tidak, sebab disinilah aku mau mati." Perkataan itu malah menjadi alasan bagi Salomo untuk menuntaskan wasiat Daud. Berkait wasiat orang tuanya tentang Simei, Salomo mendapat kesempatan ketika Simei melanggar janji yang diucapkannya sendiri di hadapan Salomo. Simei yang telah berjanji tidak akan keluar dari Yerusalem, ternyata meninggalkan Yerusalem untuk mengambil kembali 2 orang hambanya yang melarikan diri. Bisa jadi Simei lupa akan janjinya, atau dia merasa Salomo tak akan mempersalahkannya. Melanggar janji kepada raja adalah kesalahan dan hukumannya adalah mati. Dengan terbunuhnya Simei, kutukan Simei terhadap Daud diakhiri. Tindakan Adonia meminta Abishag sebagai istrinya merupakan tindakan yang menjurus pada makar. Tersirat, Adonia masih mengklaim bahwa dirinya lah yang berhak atas tahta Daud. Terhadap tindakan makar itu, tidak kelirulah keputusan Salomo untuk menghukum mati Adonia sesuai dengan hukum yang berlaku saat itu. Begitu juga dengan tindakan melepaskan jabatan imam besar dari Abyatar serta menghukum mati Yoab. Dapat dipastikan kedua orang ini bersekongkol mendukung Adonia untuk merebut kembali tahta yang menurut mereka milik junjungan mereka. Dengan demikian, tindakan Salomo tepat. Sungguh bahaya kalau orang-orang seperti itu dibiarkan bebas, karena berpotensi merongrong keamanan dan kestabilan negara. Lagi pula, Yoab memiliki catatan kriminal di masa lalu yang belum sempat diperkarakan oleh Daud karena satu dan hal lainnya. Kita juga dapat melihat bahwa tindakan Salomo terhadap Simei pun tepat. Simei yang merupakan keturunan jauh dari Saul telah menunjukkan gelagat makar dari suku Benyamin yang dapat membahayakan keamanan bangsa. Tindakan Salomo dengan mengenakan tahanan kota terhadap Simei ternyata dilanggarnya. Sekali lagi, bisa saja orang menuduh Salomo membersihkan para musuhnya karena dendam pribadi. Mereka adalah musuh-musuh ayahnya Daud, atau demi keselamatan pribadi. Yang jelas tindakannya berdasarkan hukum saat itu dan dalam rangka menegakkan keadilan. Apa yang bisa kita pelajari dari perikop ini? Dalam beberapa kasus, agaknya kita tidak perlu berencana macam-macam. Jika memang itu kehendak Allah, Dia akan menyediakan jalan untuk kita lalui. Percayalah. Demikianlah renungan firman Tuhan yang boleh kita dengarkan untuk hari ini. Mari kita menyikapi firman Tuhan dengan respon yang benar. Kita mau taat sepenuhnya, tunduk sepenuhnya kepada otoritas, kepada firman Tuhan, sehingga kita akan mengalami berkat-berkat yang Tuhan limpahkan. Kita mengalami damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa.
Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami terus diingatkan, disadarkan bahwa kami sungguh-sungguh memerlukan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kami. Tuhan, kalau saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, ajar kami Tuhan. Berikan kami hikmat Tuhan, kemampuan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk firman-Mu. Begitu juga buat setiap kami yang hadir, yang mendengarkan renungan ini, dimanapun kami berada. Kami percaya setiap kami memiliki tubuh yang sehat, semangat yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan, untuk melakukan bagian pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Berkati ya Tuhan Yesus setiap kami yang ada di renungan hari ini. Tuhan berkati, Tuhan kuduskan kami. Tuhan ajar kami untuk mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.